Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan umat Islam di akhir zaman sudah dijelaskan sejak 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Kita umat Muslim wajib meyakini dan mempercayai perkataan dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman? Simak penjelasannya dalam video yang disajikan dakwah Islam. Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjut, klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan informasi seputar Islam. Akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu, fitnah berterbaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya di kemudian hari. Karena itu, dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Mengenai kondisi umat di akhir zaman yang membuat beliau sangat khawatir hingga menjelang wafatnya sebagai berikut. Latah terhadap budaya barat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Engkau akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi SAW menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis berikut, telah jelas bahayanya mengikuti gaya dunia barat yang selangkah demi selangkah akan menghancurkan kepribadian umat Islam. Menjual agama demi dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, 'Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung.'" Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang gila dunia akan rela menjual agamanya demi harta yang dia inginkan, dan manusia yang demikian termasuk golongan ciri-ciri akhir zaman. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat. Seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia." Hadis riwayat Muslim. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara atau coba membetulkan hanyalah golongan Ruwaibidah." Sahabat bertanya, "Apakah Ruwaibidah itu wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus umat." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Mendekati akhir zaman, tinggallah orang-orang nista, janji dan akhlak mereka carut marut. Janji kemarin, hari ini sudah lupa. Ustadz Abu Fatihah juga mengungkapkan, maraknya tuduhan hoaks justru dialamatkan pada media Islam. Padahal, realita yang ada sebaliknya. Untuk itu umat Islam harus cerdas dalam memilah informasi. Umat Islam diserang dari berbagai arah. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu amat banyak. Tetapi kamu umpama buih di lautan dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang terjadi pada muslim di seluruh dunia? Di Cina, mereka ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi. Di Myanmar, mereka dibantai secara massal. Di India, mereka telah menjadi sorotan program sistematis. Di Israel bersama orang-orang Kristen Palestina, mereka dibunuh setiap hari. Di Eropa dan Amerika Serikat, mereka harus tunduk pada meningkatnya demonisasi dan penganiayaan. Ulama tak lagi jadi panutan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah khawatir jika hal itu terjadi pada bangsa manapun. Bahkan, yang paling dikhawatirkan adalah manakala ulama telah menyimpang dari keulamaannya, bukan membimbing umat kepada hal yang benar, justru mengarahkan umat kepada yang menyelamatkan dirinya, atau justru mengantarkan umat kepada kebinasaan. Islam tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari penjelasan video ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa kita lebih berhati-hati dan lebih berpegang teguh dengan agama yang kita yakini. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang dijelaskan 1400 tahun yang lalu oleh Rasulullah. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.